Iya, pemirsa apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya itu Bagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas untuk hari ini. Sebuah program acara yang akan menambah informasi dan juga wawasan dalam dunia pendidikan bagi Anda warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia, peluang, tantangan, dan kira-kira apa yang akan terjadi di dalamnya. Telah hadir narasumber kita di kesempatan hari ini, sudah hadir di studio Batam TV. Beliau adalah salah satu pengamat politik Kota Batam, juga sekaligus merupakan Dewan Pendidikan Kota Batam, yang juga merupakan salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unrika Batam, khususnya dari program studi ilmu pemerintahan. Apa kabar Bu Associate Profesor Linayati Lestari, PhD? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak Dr. Tubagus Pamungkas. Iya, sehat. Dan Sehat, di kesempatan hari ini kita akan menyapa pemirsa Batam TV yang saat sekarang ini sedang menyaksikan kita berdua dalam menyampaikan sebuah perbincangan, dan kita juga akan memberikan informasi baru bagi warga masyarakat Kota Batam terkait dengan dunia politik nih, Bu Linayati. Boleh disapa dulu pemirsa yang ada di rumah, Bu Lina? Hai, selamat berjumpa Iya. para pemirsa Batam TV semua. Semoga tayangan pada kesempatan kali ini cukup memberikan dialektika dan literasi pada pemirsa yang sedang menikmati. Iya, Bu Linayati memang background dari ilmu politik begitu ya, memang latar belakang pendidikan baik S1, S2, S3 memang kecimpungnya di politik begitu ya? Iya, betul. Sehingga memang sudah sangat tepat wadah yang menaungi Bu Linayati di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik begitu? Alhamdulillahnya begitu ya Pak. Iya, begitu, sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dimiliki dari sebelumnya. Ini menjadi sebuah ketertarikan bagi pemirsa kenapa bisa menggeluti dunia politik, karena memang perempuan ini kan memang relatif tidak begitu dominan di politik begitu ya, Bu Linayati ya. Dan kita coba ingin melihat masa depan demokrasi Indonesia terkait juga dengan tantangannya seperti apa. Namun kita coba boleh ya kita flashback terlebih dahulu, Bu Linayati ya. Jadi Bu Lina, kita akan flashback bahwa pemirsa sekitar 26 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1998, terjadi reformasi mahasiswa yang cukup besar sekali, karena memang dari seluruh masyarakat, khususnya dari mahasiswa di Indonesia ini melakukan demo besar-besaran begitu, Bu Lina, yang pada saat itu memang terjadi gejolak yang cukup besar karena memang terkait dengan tuntutan supremasi hukum begitu ya, Bu Linayati. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 98 itu, Bu Lina? Ya, sebenarnya tahun 98 itu merupakan momentum ya, bagaimana di Indonesia ini terjadi kemudian banyak keinginan dari masyarakat yang sekian tahun itu terbendung, terendap oleh pemerintah begitu. Nah, kemudian titik poinnya adalah ketika mahasiswa yang kemudian bergerak. Kita tahu mahasiswa itu kan kaum cerdik pandai yang pasti mereka punya punya power begitu, kemudian punya kemampuan intelektual dan seterusnya, sehingga hal-hal itulah yang bisa menjadi salah satu pemicu pada saat itu begitu. Bahwa memang reformasi itu tidak lantas langsung terjadi begitu saja, dia melalui proses yang cukup panjang. Kemudian sampai hari ini kita juga masih mencari format yang terbaik bagi jalannya Indonesia gitu. Jadi kita karena flashback di tahun 98 itu memang mahasiswa dari berbagai daerah, khususnya di kota-kota besar nih yang sudah ada himpunan mahasiswanya, kemudian melakukan demo besar-besaran, salah satunya dari terkait dengan ketidakpuasan yang sudah terbendung sekian lama, sehingga akhirnya melakukan katakanlah demo yang cukup besar, dan juga ini juga sempat merugikan perekonomian Indonesia juga ya, Bu Lina ya? Ya betul, tentunya karena itu sebagai momentum saja, momentum yang cukup besar, artinya terjadi pola pergeseran yang ada di masyarakat begitu, sehingga itu betul tadi sebagai momentum. Gejolak yang cukup besar artinya di tahun 98 tadi. Dan ini karena yang menjadi sebuah latar belakang ketidakpuasan dari mahasiswa. Sebenarnya pada saat itu tuntutan dari mahasiswa itu apa saja? Selain terkait dengan supremasi hukum, mengharapkan bahwa hukum ini menjadi yang pertama dan utama diangkat begitu, Bu Lina? Iya, anekdot zaman itu kan pernyataan dari beberapa mahasiswa kan, atau dari masyarakat begitu, hukum itu tumpul ke atas dan kemudian tajam ke bawah. Nah, kemudian hal-hal itu terkait juga dengan kebijakan pemerintah, itu terkait bidang ekonomi, sosial. Kalau perempuan dibahasnya tidak terlalu banyak di zaman itu, tapi program-program pemerintah, kemudian bagaimana pendidikan itu bisa diakses, nah itu semua holistik menjadi tuntutan di zaman itu. Tapi terutama yang poin paling besar adalah ketika ada momentum krisis ekonomi. Disitulah kemudian ketika perekonomian tidak stabil, nah di situ desakan yang betul-betul untuk segera menggulingkan pemerintahan zaman itu cukup besar, Pak Tubagus. Jadi terjadilah
reshuffle gitu ya, dan juga selain itu juga cukup kenceng krisis moneter juga terjadi di tahun tersebut begitu, yang mengakibatkan memang gejolak perekonomian di seluruh wilayah khususnya di Indonesia ini juga mengalami permasalahan yang cukup besar pada saat itu. Nah, Bu Lina, kalau kita sudah membahas terkait dengan apa yang terjadi di tahun 98, kemudian 26 tahun kemudian nih, sekarang tahun 2024 begitu ya. Kalau yang terjadi fenomena demokrasi secara umum gitu, kita berbincang terkait dengan politik yang terjadi sekarang ini bagaimana, Bu Lina? Ya, tentunya demokrasi kita hari ini kan pasti lebih baik daripada sebelumnya begitu ya. Misalnya contohnya ketika momentum 2025 kita bisa melaksanakan langsung pemilihan umum begitu di tingkatan pusat sampai tingkatan di daerah gitu ya. Otonomi khusus juga diberikan, kemudian pendidikan karena background kita sama-sama akademisi, pendidikan juga lebih dimaksimalkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian dari konsep misalnya government, good governance, kemudian tapi kita belum bisa pada tahapan governability gitu karena komponen keamanan dan pertahanan itu masih pada aspek decide tugas gitu. Yang harus keniscayaan gitu ya Pak Tubagus ya. Nah, kemudian apalagi tadi makin ke sini tentu tantangan yang dihadapi itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, sama itu karena memang selalu berdinamika ya pemerintahan. Tapi kemudian menjadi berbeda karena polanya berbeda, polarisasinya berbeda. Misalnya kalau dulu mahasiswa, kalau kita bicara mahasiswa turun ke jalan, hari ini kita punya forum-forum debat, forum diskusi, kemudian forum yang bisa lebih di atas sedikit untuk menunjukkan kecendekiawanan itu. Artinya memang dalam hal ini terfasilitasi dengan baik begitu ya untuk menyampaikan aspirasi. Jadi mahasiswa tidak harus turun ke jalan, namun juga memang ada forum-forum atau ada media yang bisa digunakan oleh mahasiswa ini untuk menyampaikan pendapat, kemudian untuk bisa memberikan informasi atau melakukan debat bahkan juga di situ begitu ya, Bu Lina ya. Betul. Tentunya juga karena literasinya kan ada banyak ya. Kalau dulu kan medianya konvensional saja, Pak Tubagus, lewat koran, lewat TV biasa. Hari ini kita ada model-model podcast, model media sosial yang masif bisa digunakan, diakses, baik itu secara offline maupun secara online, dan tentunya ada basis literasi yang dipunyai oleh pemerintah maupun masyarakat hari ini. Iya, khususnya bagi mahasiswa lah ya, karena dari latar belakang pendidikan tadi yang seperti Bu Lina tadi sempat sampaikan bahwa mahasiswa ini merupakan salah satu corong di mana menyampaikan aspirasi dari masyarakat, kemudian mahasiswa ini juga punya power yang kuat untuk bisa memberikan bargaining position begitu ya, Bu Lina. Nah, ada satu hal yang menarik ketika kita berbincang terkait dengan politik, namun bagaimana peranan perempuan nih, kalau kita berbincang dengan perempuan yang selama ini memang tidak begitu dominan begitu, namun juga di Batam tetap diakui bahwa banyak loh politikus-politikus yang memang beliau ini adalah seorang sosok perempuan yang memang bisa diteladani begitu. Kalau pendapat dari Bu Lina bagaimana sebagai seorang pengamat politik menyikapi perempuan yang ikut terjun ke dunia politik begitu? Tentunya pada beberapa kesempatan kami gitu ya, kita juga punya gerakan untuk perempuan itu sendiri, karena somehow nih bahasanya begini nih, kebijakan yang dibuat itu banyak akan terdampak kepada perempuan karena secara angka jumlah perempuan itu lebih banyak. Nah, hari ini kita mendorong bagaimana perempuan-perempuan tidak hanya di Batam atau di Kepri gitu, tapi karena scoop kita masih di sini, kita mendukung yang ada di sini agar woman supporting woman begitu. Kalaulah dia di bidang akademik, dia memaksimalkan kemampuannya sebagai perempuan. Kenapa? Karena pendidik dan madrasah pertama bagi anak begitu ya. Nah, sehingga mahasiswa tadi balik lagi dia akan dididik oleh ibu, sehingga perempuan harus punya peran maksimal di situ, Pak Tubagus. Nah, kaitannya kalau dalam politik lagi, memang kita bisa melihat sedikit ya, atau tidak banyak, saya bilangnya belum banyak gitu ya, belum banyak karena tadi ada proses patriarkis di sana, ada proses regulasi, kemudian ada modelnya bagaimana stigma sosial, dan mungkin ada tahapan yang sebenarnya banyak juga perempuan hebat di luar sana, hanya saja belum terekspos pada media. Tapi bahwa kontribusi mereka itu nyata dan sangat nyata tentunya itu terjadi di masyarakat. Iya, bahkan di Batam kita berbincang di Kepri juga cukup banyak sebenarnya perempuan-perempuan hebat begitu ya, yang memang selama ini belum terpublish dengan maksimal begitu, karena memang masyarakat juga bisa menghitung dengan jari siapa-siapa aja perempuan hebat yang ada di Batam. Sebenarnya cukup banyak begitu ya, Bu Lina ya. Jadi cukup banyak baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari pemerintahan dan lain sebagainya, memang aktivis cukup banyak. Juga kita nggak bisa lupa ya, aktivis, pegiat sosial media, selebgram, kita nggak bisa nafikan bahwa hari ini mereka punya kontribusi banyak bagi Gen Z tentunya ya, anak-anak hari ini. Dan perempuan ini punya peranan juga, memberikan sumbangsih terbesar untuk negara begitu ya. Ya, selain itu merupakan kewajiban si perempuan tadi, itu juga bisa menjadi bentuk lain bagaimana perempuan itu bisa menginternalisasi nilai-nilai yang
tidak bisa diinternalisasi oleh laki-laki. Iya, terkadang ada memang hal-hal demikian yang memang ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan begitu Bu Lina. Namun hal apa saja yang akan bisa dijelaskan Bu Lina nanti kita akan kembali saat lagi pemirsa untuk mendapatkan informasi berikut ini. Kita akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV. Jangan kemana-mana. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan kami. Selamat malam, saudara, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan hari ini dalam program acara Kepri Cerdas, dan kita juga masih membahas terkait juga dengan demokrasi, bagaimana peranan politik untuk masa depan terkait juga dengan harapan dan juga tantangan. Dan kita juga masih berbincang dengan salah satu pengamat politik yang ada di Kota Batam, sekaligus perempuan hebat nih, merupakan salah satu Dewan Pendidikan juga untuk Kota Batam, Ibu Lina Yati. Sudah asosiat profesor ya, masih muda ya. Begitu. Bu Lina, kita lanjutkan perbincangan kita ya, yang tadi sempat kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi ada membahas, mengulik sedikit terkait juga dengan perempuan-perempuan hebat yang ada di Batam. Ada keterlibatan perempuan juga dalam dunia politik, kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan, namun juga ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa nih contohnya, Bu Lina? Ya, kalau yang secara kodrati kan melahirkan, menyusui, ya, mengurus rumah tangga, itu kan yang kodrati yang tidak bisa tertukar begitu ya. Tapi hal lainnya misalnya kenapa penting perempuan itu masuk dalam politik, let's say ketika Pak Tubagus tadi menyampaikan saya ada di Dewan Pendidikan, minimal saya bisa membuat kebijakan yang nanti bisa terdampak kepada masyarakat, kepada perempuan lain, dan kepada anak bangsa begitu. Itu pentingnya perempuan ada di posisi publik begitu untuk bisa membuat kebijakan. Ya, dan sekaligus di Dewan Pendidikan ini Bu Lina juga merupakan satu-satunya perempuan begitu ya? Ya, satu-satunya perempuan. Representasi dari perempuan. Iya, satu-satunya perempuan yang terlibat di Dewan Pendidikan Kota Batam. Dari total berapa anggota Dewan? Total ada 11. Ada 11. Ada 11 itu dari berbagai unsur ya Pak Tubagus. Makanya saya bilang tadi dari berbagai unsur, ada ormas, kemudian ada akademisi, vokasi dan seterusnya. Nah, konfigurasi 11 itulah yang kemudian akan membantu pemerintah daerah
untuk mengatur bagaimana jalannya pendidikan yang ada di Kota Batam tentunya. Terutama terkait dengan kebijakan dan juga regulasi tentu saja begitu. Jadi dari 11 anggota Dewan Pendidikan ini hanya ada satu perempuan, yaitu Bu Linayati. Hebat Bu Lina ya. Terima kasih Pak Bagus. Tapi itu tujuannya tadi ya untuk kita bareng-bareng sama-sama nih. Salah satunya juga seperti kegiatan kita dengan Batam TV hari ini juga bagian dari bagaimana kita mengelaborate perguruan tinggi, kemudian apa lagi? Perguruan tinggi dan dengan dunia pendidikan pastinya inklusivitas itu penting hari ini bicara terkait dengan perempuan, terkait dengan laki-laki, karena kita tidak hanya bicara gender saja tentunya, tapi kita bisa bicara berdampaknya kita ke depannya, karena muaranya kan sama-sama juga mendukung bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik. Gitu. Tidak hanya berbicara tentang gender, tapi harus ada perwakilan dong gitu. Jadi untuk mewakili sebagai representasi begitu untuk laki-laki dan perempuan yang nantinya punya tugas dan tanggung jawab, diberi amanah nih oleh pemerintah terkait juga dengan penentuan regulasi dan kebijakan di dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di Kota Batam begitu. Kalau pendidikan di provinsi ada Dewan Pendidikan Provinsi juga begitu, Bu Lina ya. Levelnya berbeda, kalau yang kota kan mengurusinya sekolah rendah sampai SMP begitu, sedangkan SMP nah selebihnya nanti provinsi. Oke, nanti SMK dan juga SMA sederajat ini sudah diambil alih oleh kebijakan dari Dewan Pendidikan Provinsi begitu Bu Lina. Nah, pemirsa, nanti kita berbincang terkait dengan politik nih. Politik lagi, kita kembali ke politik begitu ya Bu Lina. Senang sekali Pak Bagus politik ya. Di dunia pendidikan ini juga memang nggak bisa dilepas dengan politik. Bahkan ada salah satu kalimat politik pendidikan begitu ya Bu Lina ya. Nah, ini ada hal yang menjadi sebuah kendala, namun biasanya kendala kita menyikapinya dengan sebuah tantangan begitu Bu Lina ya. Apa sih sebenarnya yang tantangan yang bisa terjadi di tahun-tahun yang akan datang terkait juga dengan politik dan juga pendidikan, atau mungkin lebih spesifik lagi perempuan yang terlibat di politik, tantangannya apa? Oke, tentunya kalau tahun ini kan tantangannya bagaimana kita lagi tahun politik nih hari ini. Jadi semua lini dalam kehidupan itu, lini sektoral itu disusupi oleh disusupi, kemudian ada unsur politiknya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menafikan bahwa memang kita ada dalam kondisi politik itu tadi. Tinggal bagaimana porsinya. Misal kalau bicara politik pendidikan tadi, bagaimana hari ini misalnya Merdeka Belajar diterapkan di perguruan tinggi. Bagaimana kemudian perguruan tinggi bergandengan dengan media seperti Batam TV misalnya, atau media yang lain begitu untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian hari ini kalau kita bicara tadi akademisi, bicara perguruan tinggi, kampus kita Pak Bagus, Universitas Riau Kepulauan, kita sejak almost 3 tahun terakhir itu ada Unrika TV, di mana di situ ada kolaborasi antara dosen, tenaga pendidikan, kemudian mahasiswa untuk men-spread informasi tadi kepada masyarakat, sehingga itu bisa diakses. Nah, kaitannya lagi dengan perempuan, hari ini tetap menjadi sangat penting gitu ya, menjadi sangat penting. Nah, saya menghindari pernyataan misalnya yang penting ada perempuannya, tapi berkontribusi nyata bagaimana kemudian empowering perempuan tadi itu bisa berdaya guna sekali gitu. Jadi mungkin kalimatnya kita perlu luruskan, bukan yang penting ada perempuan, namun kalimatnya kita luruskan bahwa perempuan ini bisa memberikan sumbangsih begitu ya. Sumbangsih nyata, nyata maupun maya. Kalau maya kan biasanya kita bicara di media sosial begitu ya, tapi secara nyata, secara real begitu ya. Bisa dibuktikan bahwa perempuan ini juga bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan sumbangsih khususnya di dunia pendidikan. Nah, tadi sempat juga berbincang terkait dengan kita saat lagi akan pilkada nih gitu, akan pilkada. Tentu ketika kita berbincang terkait dengan pilkada yang akan diselenggarakan 27 November mendatang, ini juga ada keterlibatan dari partai politik begitu ya. Nah, sekarang peranan dari partai politik sendiri seperti apa kalau kita berbincang terkait juga dengan demokrasi ke depannya? Ya, kalau kita bicara partai politik kan sebenarnya kita bicara tentang satu politik nih yang dikelola sama segenap warga negara. Terus kemudian tujuannya kan untuk kesejahteraan bersama nih dan mengikutsertakan dalam pemilu. Itu partai politik sebenarnya secara berdasarkan undang-undang. Nah, kaitannya kemudian memaksimalkan politik hari ini agar mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin. Kenapa? Pemimpin tadi akan membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang akan kita rasakan 5 tahun ke belakang. Sehingga di situ muncullah misalnya akan ada nanti isu politik identitas lah, kemudian misinformasi lah, kemudian hate speech lah. Nah, hal-hal ini yang biasanya pada tahun-tahun politik ini akan kencang ada di masyarakat. Begitu Pak Bagus. Jadi keterlibatan dari partai politik ini juga cukup besar begitu ya dalam memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat yang nantinya pada saat masyarakat khususnya untuk yang usia pemilih nih bisa menentukan pilihan siapa yang terbaik, karena memang ini akan dirasakan nanti selama 5 tahun ke depan begitu. Yang akan dirasakan itu tentunya kebijakannya sehingga betul-betul memilih orang untuk nanti tujuannya membuat kebijakan tadi.
yang tepat begitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat begitu. Ini menjadi sebuah momentum yang cukup menarik karena memang dalam hitungan bulan lagi kita juga akan merayakan pesta demokrasi begitu ya, pesta demokrasi daerah tentu saja karena kalau pemilu kan sudah berlangsung di beberapa bulan lalu, kita akan menyelenggarakan pemilu kada yang akan diselenggarakan tidak lama lagi begitu. Dan ini juga sambil menunggu siapa-siapa saja yang menjadi calon pemimpin daerah. Saat sekarang ini masih bakal calon begitu ya. Ini juga merupakan edukasi yang perlu diberikan kepada pemerintah, kepada masyarakat begitu, oleh pemerintah tentu saja begitu ya. Nah, tadi sudah berbincang terkait juga dengan tantangan, kemudian apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan adanya tantangan tadi gitu. Iya, meminimalkan tantangan itu tentunya hari ini kan banyak sekali generasi kita tuh yang FOMO tuh istilahnya Pak tuh bagus, yang sering kita diskusikan, apa fear of missing out begitu, artinya takut kehilangan informasi atau melewatkan sesuatu. Tapi di atas FOMO itu ada follow gitu. Follow. Jadi fear of losing out. Artinya kehilangan gitu. Semua akses, kemudian oportunis dan seterusnya. Nah, itulah yang hari ini politik geser sedikit, politik anak muda modelnya seperti itu. Gitu. Jadi memang anak-anak muda zaman sekarang memang agak merasa ketakutan mungkin kayak semacam kecemasan, anxiety. Makanya saya suka tadi pernyataan Pak Bagus yang menyatakan pesta demokrasi. Jadi definisi pesta itu kan identiknya dengan sesuatu yang menyenangkan begitu. Nah, sehingga kita sebagai warga negara, sebagai include juga partai politik di situ, kemudian penyelenggara pemilu, bagaimana membuat hal ini memang layaknya seperti pesta gitu. Betul. Layaknya seperti pesta. Dan diharapkan nanti apapun keputusannya di akhir nanti karena pesta berarti semua juga harus menerima dengan lapang dada begitu ya, dengan penuh dengan kesyukuran siapapun nanti pemilihnya, baik nanti dalam level provinsi, kota maupun daerah begitu ya, untuk pemilihan bupati, wali kota dan juga gubernur begitu. Karena memang dalam politik itu kan selalu ada dinamika begitu ya. Tinggal nanti bagaimana dinamikanya itu tidak jadi missing out atau losing out gitu. Jadi kalau mengkhawatirkan yang terjadi di anak-anak muda sekarang berarti memang peranan media sosial cukup besar begitu, Bu Lina ya? Cukup besar. Seperti apa sebenarnya peranan media sosial Iya kan kalau bicara dunia politik tadi. Media sosial kan ada plus minusnya gitu ya. Plusnya misalnya dia bisa menjangkau seluruh pelosok negeri gitu ya. Yang penting ada akses internet gitu. Nah, kemudian sumber literasinya juga ada banyak Pak Bagus. Tidak hanya dari satu sumber gitu. Tapi ada dampak negatifnya, dia akan misalnya memberikan kecanduan, kemudian tadi saya bilang ujaran kebencian, hate speech. Jadi banyak sekali hari ini tidak hanya di mana ya, di koran, di media cetak, tapi juga di grup-grup WhatsApp misalnya, kita nggak bisa sepelekan itu, grup-grup Telegram, itu hate speech banyak sekali. Nah, kemudian ada misinformasi lagi. Misinformasi artinya belum terkonfirmasi bahwa berita itu benar, sudah kemudian disebarkan. Nah, yang dihindari lagi adalah satu tuh, media sosial itu somehow dia membentuk politik identitas. Nah, politik identitas inilah yang kemudian nanti akan cukup mengganggu karena akan mengkultuskan satu identitas tertentu, misalnya suku, bangsa, suku, bahasa, agama dan seterusnya. Gitu. Dan ketika kita berbincang terkait dengan politik identitas, kemudian masuklah ke dalam lini-lini grup-grup seperti itu ya, seperti tadi sempat disampaikan juga ada grup WA WhatsApp begitu, grup, Telegram grup, kan kita betul ya tidak bisa menafikan itu. Ada Facebook lagi, kelompok-kelompok grup seperti itu. Nah, penyusupan misinformasi tadi ada dalam lini itu gitu. Dan makanya di situ kita perlunya anak muda sekarang untuk melakukan filterisasi, saring sebelum sharing gitu. Betul, ya. Saring dulu sebelum di-share ke teman-teman, apalagi di-share ke grup yang mungkin yang akan baca akan lebih banyak dibanding dengan secara personal begitu ya. Jadi memang itu tugas anak muda untuk bisa melakukan filterisasi informasi, jangan sampai yang di-share adalah hoax begitu ya. Iya, jadi peranan media sosial rupanya cukup besar juga, Bu Lina ya. Jadi peranan media sosial, kemudian juga anak muda zaman sekarang juga mestinya tadi harus lebih bijak dalam melakukan pemberian informasi, melakukan share informasi begitu, jangan sampai yang di-share adalah hoax begitu. Dan tadi terkait dengan politik identitas nih, Bu Lina, ada juga politik identitas kan mau tidak mau mereka akan mengikuti ke salah satu pandangan begitu ya. Beda dengan secara rasional begitu. Kalau rasional mungkin ketika ada salah satu calon yang mungkin katakanlah satu pandangan dengan dia gitu, atau mungkin katakanlah satu identitas begitu, namun secara rasional dia tidak bisa menerima, mungkin akan menolak begitu ya, Bu Lina ya. Betul. Jadi menarik di Visipol Unrika tuh kita ada CGS namanya, Center
Government Studies, jadi pusat kajian begitu. Nah, salah satu hasil kajian kita beberapa bulan lalu adalah Pak Tubagus bahwa masyarakat Kepri hari ini, Batam juga bisa kita spesifikkan begitu, terbelah menjadi pemilih sentimental sama pemilih rasional. Nah, sentimental artinya tadi ya mendayu-dayu, dramatis, kemudian biasanya menjadi follower terhadap sesuatu gitu, tanpa belum dikonfirmasi terlebih dahulu. Bahwa proses-proses pendidikan itu memang akan harus terus dialami oleh anak muda gitu ya. Kalau di mahasiswa misalnya untuk membantu meminimalisir hal itu, mereka harus berorganisasi dengan baik, begitu, memaksimalkan bagaimana ketika mereka ada di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kalau yang rasional tadi, mereka sudah mengukur, ini akan ada kalkulasinya, nanti kalau memilih ini akan dapat apa, memilih itu tidak akan dapat apa, begitu. Itu nggak salah, karena bagian dari dinamika itu tadi. Yang salah, yang kurang tepat, yang tadi itu tadi, misinformasi, kemudian politik identitas, sama apa satu lagi tadi? Kalau politik secara rasional memilihnya kan ini memberikan informasi dan juga memberikan ya pada akhirnya dia akan memutuskan seorang calon pemilih ini akan memutuskan siapa sebagai calon kepala daerah yang akan dipilih. Itu tentu saja dengan pertimbangan dan juga dengan asumsi yang sesuai dengan harapan dia. Karena gitu. Asumsi tadi demokrasi kan OVO, one man one vote begitu. Jadi apapun namanya mau memilih siapapun tetap harus memilih karena demokrasi mengajarkan kita untuk melakukan itu. Iya, untuk memilih satu yang terbaik menurut versi dari si pemilih ini, begitu ya Bu Lina ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan informasi dan kita juga akan melanjutkan perbincangan kita karena memang sudah cukup memanas nih informasi yang sudah diberikan oleh Bu Lina begitu. Namun jangan kemana-mana, kita akan hadir sesaat lagi setelah informasi yang akan hadir berikut ini. Tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV Indonesia. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri.
Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam Seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan kita juga masih berbincang juga dengan salah seorang anggota dari Dewan Pendidikan, Asosiat Profesor Linayati Lestari, PhD. Tadi sudah menyampaikan terkait juga dengan hal-hal yang bisa dilakukan, kemudian potensi dari perempuan bisa memberikan kontribusi, kemudian peranan media sosial ini juga cukup penting begitu ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pilihan-pilihan di dunia politik begitu, karena memang sesaat lagi kita akan menjelang pesta demokrasi pemilu untuk kepala daerah begitu, Bu Lina ya. Betul. Mungkin ada nggak langkah-langkah khusus yang bisa dilakukan, dan ini juga langkah khusus dari mungkin dari pemerintah kah atau dari teman-teman yang bergerak di dunia politik begitu, untuk bisa memberikan tips kepada masyarakat untuk mendapatkan langkah-langkah terbaik yang bisa dilakukan. Oke, tentunya kalau dari perguruan tinggi itu ya, atau kita melihat bagaimana pendidikan itu sendiri, harus ada yang namanya pendidikan demokrasi yang terintegrasi. Misal di perguruan tinggi itu ada konkret untuk MBKM, ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, kemudian pendidikan kewarganegaraan, itu yang standar banget ya. Baru kemudian ada untuk kearifan lokal itu mata kuliah wawasan kemaritiman dan kepulauan. Nah, artinya hal-hal tadi sudah mengajarkan demokrasi dari di perguruan tinggi. Kalau kita turun sedikit, misalnya di sekolah menengah atas gitu, artinya bagaimana ada pemilihan ketua kelas secara terbuka, kemudian pemilihan OSIS secara terbuka, ada diskusi di kelas, dan kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar itu lebih demokratis, lebih terbuka oleh guru dan siswa. Nah, hal-hal itu bisa Pak memberikan treatment lah sebelum kita pesta yang real gitu, pesta demokrasi. Kalau di masyarakat itu membiasakan untuk mengikuti jenjang pemilihan. Misal di masyarakat kan ada pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan dari tahap pemilihan tadi, sehingga ketika terlaksana pemilihan umum, masyarakat itu sudah terbiasa mengikuti tingkatan tersebut gitu. Iya, jadi memang ini merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Misalkan kita dari jenjang SMA begitu ya, misalkan pemilihan ketua OSIS, ketua kelas ini juga perlu diperkenalkan siswa kepada demokrasi. Seperti apa sebenarnya demokrasi? Dan nantinya pada saat sudah ditentukan siapa yang terpilih begitu, seluruh peserta dalam hal ini siswa ini juga harus menerima dengan segala kebaikan begitu ya. Betul, karena dalam konsep demokrasi yang sederhana bagi siswa itu adalah banyak orang itu siap untuk menang, tapi tidak siap untuk kalah. Itu yang harfiahnya sekali bagaimana pendidikan itu mengajarkan tentang demokrasi. Karena kan luarannya pendidikan itu untuk menghasilkan anak-anak bangsa, mendewasakan mereka, mendidik, karena mereka kan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Gitu. Begitu itu instruksi waktu kemarin. Seperti Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan begitu, memanusiakan manusia begitu ya. Artinya dalam lingkup dunia pendidikan juga menyampaikan bahwa kita perlu memperlakukan manusia selayaknya manusia diperlakukan begitu. Dan ini juga dilakukan ketika dari jenjang SMA, karena memang anak-anak SMA ini kan bakal menjadi seorang pemilih, bahkan pemilih pemula begitu istilahnya ya. Pemilih pemula ini potensinya cukup besar begitu, dan angka yang cukup tinggi juga untuk wilayah Kepri begitu. Diperkenalkan dengan dunia demokrasi seperti apa, kemudian di lingkup masyarakat juga sudah membiasakan dengan demokrasi seperti apa, pemilihan ketua RT, RW dan lain sebagainya, yang nanti pada saatnya sudah diputuskan siapa yang terpilih, ini menjadi harus diterima oleh semua anggota masyarakat. Tentunya juga mereka ketika pada jenjang semua tingkat pendidikan tadi ya, dari yang menengah sampai perguruan tinggi, mereka berorganisasi dengan baik. Bahwa berorganisasi itu bukan hanya sekedar memilih ketua, sekretaris, wakil begitu, tapi lebih pada proses di dalamnya. Proses diskusi, proses lobby-lobby di sana ada begitu. Artinya hal-hal positif yang bisa ditularkan sehingga mempersiapkan masa depan yang calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, yang berkualitas tentu saja, yang berkualitas tentunya dan berkarakter bagus. Nah, hal ini yang didorong oleh Dewan Pendidikan, kemudian juga dengan kita perguruan tinggi, juga dengan media, terutama Batam TV yang concern pada program Kepri Cerdas misalnya salah satunya. Nah, itu yang tadi yang saya maksud pada inklusivitas tadi. Karena di situ ada pucuk-pucuk pimpinan yang merupakan perempuan. Perempuan. Jadi kadang kala
pada skup publik itu kebijakan yang diambil oleh perempuan lebih bisa tadi inklusif deh. Iya. Namun juga kita nggak bisa lepas dari yang namanya politik uang begitu ya, money politik. Nah itu dia. Selalu ada, selalu sumber itu Pak Bagus. Menjadi sebuah hal yang sebenarnya perlu kita bahas juga ini. Bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau kita berbincang terkait dengan politik uang itu atau money politik, atau mungkin kadang ada yang serangan fajar begitu, apa yang perlu kita sikapi, Bu Lina? Ya, dalam politik itu selalu saja ada yang begitu, baik itu mendekati pemilu, mendekati pilkada, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Money politik itu selalu ada, politik uang selalu ada. Tujuannya kan untuk mengintervensi pemilih agar memilih calon yang diajukan begitu. Nah, ada nilai positif dan nilai negatif, nggak melulu negatif begitu. Kadangkala nilai positifnya dia menyadarkan bahwa ternyata di masyarakat itu banyak yang pragmatis, mengambil keuntungan. Tapi lebih banyak lagi aspek negatifnya, karena tadi menghadirkan pemimpin itu adalah yang akan mewakili dia sekian tahun ke depan. So kita mau bilang kualitas pemimpin yang duduk ketika politik uangnya terlalu banyak begitu ya, atau banyak model-modelnya, nah itulah kualitas pemimpin yang akan dipilih. Iya. Harapannya memang di Kepri kita bersama-sama untuk bisa melakukan minimalisasi begitu ya. Minimalisasi. Tentunya juga itu kan ada kerjasama juga dengan penyelenggara pemilu ya, baik Bawaslu, KPU, DKPP, aturan sudah jelas dibuat dan seterusnya. Tinggal hari ini menurut saya penekanannya pada mengedukasi masyarakat untuk betul tadi kalau mau menciptakan demokrasi yang kita nggak bisa bilang demokrasi ideal, tapi misalnya menuju ideal bahwa memang harus ada kerjasama yang nyata gitu dari masyarakat tadi. Kuncinya adalah Pak Bagus, masyarakat harus berkarakter dan punya keinginan untuk berubah begitu. Jadi harapannya juga terkait dengan adanya politik uang ini juga masyarakat juga sama-sama kita harus memiliki karakter untuk bisa menolak hal tersebut begitu ya. Artinya kalau dengan adanya pendiadian gitu atau meminimalkan terkait meminimalisir begitu, semuanya diminimalisir. Harapannya bisa terpilihlah nanti kepala daerah yang lebih berkualitas dan juga berkarakter begitu ya. Tentunya. Dan ini juga perlu adanya transparansi juga, Bu Lina. Betul. Nah, bagaimana Bu kita menyikapi terkait juga dengan transparansi ini? Ya, kalau transparansi itu kan tadi sudah semestinya itu melekat ya, karena di dalam situ ada proses yang namanya audit gitu. Audit baik dari pemerintah maupun dari misalnya kelompok kepentingan, atau misalnya dari gerakan mahasiswa gitu, para akademisi, semuanya berkontribusi pada hal itu. Nah, audit itu kan lebih pada menyesuaikan antara program dan realita yang terjadi di lapangan gitu. Kalau perguruan tinggi kan kita biasa dengarnya asesmen ya Pak Bagus. Kalau asesmen kan lebih pada penilaian. Tapi kalau audit itu lebih pada mencocokkan, oh ini program pemerintah misalnya, oh ini kemudian penerapannya atau pengejawantannya di lapangan. Jadi perlu dilakukan verifikasi begitu antara secara administrasi tertulis dengan realisasinya seperti apa begitu. Jadi perlu diaudit begitu dalam hal ini untuk bisa memberikan informasi bahwa oh ini transparan begitu. Nah, kalau terkait dengan akuntabilitas bagaimana, Bu Lina? Akuntabilitas kalau dari pemerintah kan diukurnya melalui ombudsman tuh. Sudah ada indikatornya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sarana prasarananya begitu. Nah, hal tadi ketika semuanya terbuka oleh publik kan meminimalisir yang namanya prasangka praduga begitu. Sehingga semua informasi tuh kita bisa terima dengan jelas, dengan baik gitu. Begitu informasi yang memang seperti apa yang terjadi ini yang akan diberikan kepada masyarakat begitu. Artinya kalau memang masih ada terjadi kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, diupdate, segeralah dilakukan perbaikan begitu ya, Bu Lina. Iya, baik pemirsa, banyak hal juga terkait juga dengan dunia politik, tadi peranan perempuan, kemudian juga terkait dengan adanya money politik, bagaimana kita harus menyikapi, kita harus mempunyai karakter dan kita juga bisa meminimalkan mungkin dengan cara menolak begitu ya, Bu Lina. Kita sebagai seorang pemilih begitu, apabila mendapatkan terkait dengan tawaran money politik begitu. Kemudian terkait juga dengan transparansi dan juga akuntabilitas, ini juga sudah dilakukan baik dari partai politik maupun yang terlibat dan juga pemerintah begitu, Bu Lina ya. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang sudah semakin seru ini terkait juga dengan politik, kemudian ada juga kaitannya dengan dunia pendidikan begitu. Karena memang politik ini cukup luas begitu ya, tidak hanya politik pemilu saja begitu, namun lebih luas dari itu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah informasi yang akan hadir berikut ini, dan kita akan kembali sesaat lagi dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV Indonesia. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini,
memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi untuk dunia pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Dan kita akan lanjutkan, tadi sudah berbincang terkait dengan politik, kemudian pendidikan. Nah, ini perlu juga pendidikan politik. Kalau tadi politik dan pendidikan politik ini juga perlu, begitu ya. Harapannya pendidikan politik diberikan kepada masyarakat agar efektif dan juga kondusif. Itu yang seperti apa sebenarnya yang perlu diberikan edukasi kepada masyarakat, Bu Lina? Iya, waktu bagus. Demokrasi dan pendidikan itu dua hal yang sangat saling berhubungan gitu ya. Karena pendidikan yang demokratis itu menempatkan anak pada pusat gitu ya, pusat perhatian gitu. Nah, sehingga anak-anak yang penuh perhatian, dia akan menjadikan manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia begitu. Nah, hal itu tadilah yang kemudian bisa membantu tumbuh kembangnya demokrasi berjalan dengan baik di satu negara. Gitu. Karena bagaimana konsepsi anak mudanya dulu nih, si anak tadi, agar dia tumbuh dengan baik sehingga proses demokrasi itu, demokratisasi tadi itu tidak terlalu berat begitu ke depannya. Jadi harapannya anak ini jangan dia sampai diberikan intervensi begitu ya, diberikan kesempatan dia untuk bisa memutuskan, untuk bisa memilih, dan ini menjadi center begitu, pusat dari pelatihan demokrasi dalam lingkup keluarga begitu. Tapi tentunya sebelum dia bisa memilih sendiri itu kan dia harus dapat edukasi dulu, dapat literasi dulu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman kita dulu kan, kita hanya mirroring atau menginternalisasi secara direct gitu pengetahuan dari orang tua kita. Tapi kalau sekarang mereka akan dapat
sekolah, pendidikan formal, non formal, nah, yang seperti itu. Jadi akses informasinya ada banyak sehingga mereka bisa berdinamika, berdialektika, sehingga ketika menentukan pilihan pada pesta demokrasi itu mereka akan banyak sekali dinamikanya. Iya, sehingga memang bisa mendapatkan banyak informasi, banyak referensi begitu ya. Untuk harapannya bisa diberikan sebuah keputusan bagi khususnya untuk pemilih begitu. Nah, kalau misalkan kita tadi pendidikan politik dalam lingkup keluarga ini juga menjadi hal yang penting. Pendidikan politik di lingkup kampus juga merupakan hal yang penting begitu. Kalau untuk warga masyarakat bagaimana? Warga masyarakat tentunya tadi ya menghindari hate speech. Menghindari ujaran-ujaran kebencian tadi karena akan menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Baik secara virtual maupun non virtual begitu ya. Betul, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menghindari untuk penggunaan istilah atau diksi kalimat-kalimat yang mungkin menyudutkan begitu ya. Betul. Karena tadi walaupun terlihat sepele, WhatsApp grup, Telegram grup itu kan merupakan sumber konflik yang cukup besar yang ada di masyarakat. Karena secara tidak langsung konflik yang ada di dunia maya dibawa ke dunia nyata. Sehingga ketika berjalannya proses itu sendiri bisa cukup mengganggu kekondusifan masyarakat. Iya. Sehingga memang berawal dari grup WhatsApp bisa-bisa saya pikir menjadi itu hal sebuah kecil, tapi sebenarnya kalau kita telisik lagi itu cukup penting hari ini. Iya, bisa menjadi sebuah perseteruan begitu ya antar personal begitu. Dan ketika sudah bisa mendapatkan pendidikan politik yang baik, harapannya itu tidak terjadi begitu ya. Karena tadi ujaran kebencian mungkin dilakukan oleh warga masyarakat sekarang sudah tidak lagi harapannya begitu. Nah, terkait dengan harapan begitu. Harapan untuk warga masyarakat Kota Batam seperti apa? Harapan saya tentunya masyarakat bisa direct gitu ya, berperan serta nanti di pemilihan kepala daerah yang ada di Batam maupun di Kepri itu dari masyarakat. Kemudian dari akademisi misalnya lebih pada mengedukasi masyarakat tadi. Leading sektoral lainnya misalnya pada penyelenggara pemilu gitu ya, lebih mengedukasi masyarakat tidak hanya pada kondisi yang premium begitu, tapi pada masyarakat yang jangkauannya atau jelajahnya sampai bawah itu juga perlu tercerahkan oleh politik itu sendiri. Kemudian pada partai politik lebih pada mengaktifkan dan memaksimalkan bagaimana lagi-lagi tadi pendidikan politik yang ada di masyarakat. Bahwa hari ini memang kualitas demokrasi kita salah satunya ditentukan oleh kualitas partai politik itu sendiri. Iya, politik itu terkait dengan kekuasaan, terkait dengan kendaraan, tapi juga terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh para orang-orang hebat yang akan duduk di politik tadi, sehingga baiknya ketika menjadi pemimpin atau memproduksi pemimpin kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Boleh nggak nih warga masyarakat golput? Jangan lah ya. Menurut saya tidak boleh. Ya mungkin tidak boleh pesan khusus dari Ibu Lina kepada warga masyarakat, jangan sampai nih warga masyarakat golput begitu ya, gunakan secara maksimal hak suaranya. Kalau konteksnya dalam pemilu begitu ya Pak Tubagus, dalam pilkada hindari golput. Kenapa? Karena satu suara itu tadi ya one man one vote. Kita masih menganut sistem itu, sehingga apapun yang kelak terjadi kita punya kewajiban yang sama dan kita punya hak yang sama. Memang pemilihan itu adalah hak, tapi kemudian itu menjadi kewajiban karena menguji kita sebagai warga negara bahwa memang betul kita berkontribusi pada hal-hal yang diselenggarakan oleh negara gitu. Gunakan secara maksimal hak suara kita untuk bisa memutuskan siapa menjadi kepala daerah yang terbaik menurut versi kita, dan diharapkan nanti juga kita juga bisa merasakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh elit politik dalam hal ini juga. Dengan dia maju pun dia sudah merupakan calon terbaik ya, putra-putri daerah terbaik. Tinggal nanti bagaimana arguenya terkait dengan visi dan misinya. Nah, itulah masyarakat yang kemudian bisa memilih tadi. Artinya yang menjadi bakal calon aja ini sudah yang terbaik begitu ya. Tentunya. Apalagi sudah menjadi calon, ini berarti terbaik dan yang terbaik. Apalagi nanti ketika sudah dipilih menjadi entah itu nanti gubernur bersama dengan wakilnya atau mungkin wali kota maupun bupati dan wakilnya juga, ini menjadi pilihan yang terbaik. Versi dari kita begitu. Karena kebijakannya akan kita rasakan 5 tahun ke depan. Iya, baik. Terakhir yang mau disampaikan oleh Bu Lina sebelum kita berada di ujung acara kita, silakan Bu Lina. Harapan saya agar para pemirsa semua begitu ya, untuk lebih pada memperbanyak literasi, memperbanyak informasi terkait dengan politik, sosial, ekonomi, kemudian kita saling berbaik sangka, kemudian menyebarkan pemberitaan dengan benar, dengan sesuai dengan porsinya, dan seluruh lini masyarakat ketika bersatu begitu kompak, insya Allah demokrasi dan demokratisasi yang maksimal bisa dimiliki oleh Indonesia. Iya. Gitu, Pak Tubagus. Informasi yang cukup padat, jelas, bernas, berisi begitu ya. Betul. Dan diharapkan warga masyarakat juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu kada besok. Tentunya. Baik.
Ya pemirsa, tanpa terasa waktu kebersamaan kita sudah 60 menit perbincangan kita begitu. Bu Gina, mungkin kita akan berbincang lagi dalam kesempatan mendatang. Baik, namun terima kasih sudah hadir di studio Batam TV. Sama-sama Pak Bagus. Baik pemirsa, sampai jumpa dalam program acara berikutnya. Saya Bagus Pamungkas mengucapkan terima kasih dan pamit undur. Semoga sukses semuanya. Salam pendidikan Indonesia. Salam. Batam TV, inspirasi Kepri.